manajemen perjalanan adalah hal yang paling vital dalam suatu kegiatan. Karena di dalam manajemen perjalanan, kita tahu apa yang kita lakukan dari awal kegiatan sampai akhirnya kegiatan. Jadi saya akan menjelaskan tentang kemampuan para penggiat alam terbuka. Jadi banyak kecelakaan, banyak keteledoran karena ketidakterampilannya, ketidakpahaman pada sebuah manajemen perjalanannya. Ada seorang pakar alam terbuka yaitu Colin Marlock mencetuskan 4 kemampuan. Jadi yang pertama ada kemampuan teknis, yaitu segala hal yang dipersiapkan seperti logistik dan segala macam. Yang kedua ada kemampuan kebugaran. Ya, jadi dalam suatu manajemen perjalanan juga kita harus menyiapkan kebugaran kita dengan maksimal dengan melatih fisik kita contohnya. Yang ketiga ada kemampuan kemanusiawian. Ya, di sini ada pada dalam diri, yaitu pertama kepercayaan diri kita dan keoptimisan kita dalam suatu kegiatan. Dan yang terakhir ada kemampuan untuk merhatikan kondisi alam sekitar. Ya, contohnya kita tahu kita akan berangkat ke tempat yang sering hujan. Ya, jadi kita akan mempersiapkan lebih tentang kepemahaman anti air. Contohnya kita membawa jas hujan segala macam dan menggunakan trash bag di dalam tas. Jadi di dalam manajemen perjalanan trash bag di dalam tas. Jadi di dalam manajemen perjalanan ada namanya 5W plus 1H. Ada where, what, who, when, dan how. Yang pertama ada where. Kita contohkan where. Dalam suatu kegiatan kita berlokasi di mana? Misalkan acara landas kemarin ada di Kalianda. Nah, yang kedua ada when. When itu kapan? Jadi kapan terlaksananya? Itu kemarin di tanggal 29 Oktober sampai tanggal 31 Oktober. Yang ketiga ada what. Jadi what ini apa sih yang kita lakukan di sana? Ya, di sana kita melakukan pendidikan kita yang kedua, yaitu latihan dasar. Dan yang ketiga ada who. Who itu siapa? Ya, di sana maksudnya siapa? Yaitu ada peserta, ada senior dan para panitia aktif. Dan yang terakhir ada how. How itu bagaimana? Ya, jadi how ini artinya bagaimana sih kita melaksanakan kegiatan itu, sukses atau tidaknya. Saya kira cukup. Di sini saya akan menjelaskan faktor-faktor perencanaan perjalanan. Faktor perencanaan perjalanan yang pertama yaitu faktor alam. Dalam hal ini mencakup tentang lokasi tujuan, cuaca yang akan datang, dan iklim pada lokasi setempat. Untuk mengantisipasi pada faktor ini kita bisa melakukan beberapa antisipasi, yaitu melakukan studi literatur, analisa peta, dan mencari informasi di pemerintahan setempat. Yang kedua ada faktor peserta. Dalam hal ini mencakup tentang pemilihan personil, leader atau ketua, pemilihan tim kesehatan, dan membawa logistik dan lain sebagainya. Hal ini juga kita harus mempertahankan tanggung jawab kita masing-masing untuk berjalannya perencanaan perjalanan yang baik dan benar. Yang ketiga ada faktor penyelenggaraan. Dalam faktor penyelenggaraan ini terdiri dari faktor teknis, non-teknis, dan semi-teknis. Dalam faktor teknis ini meliputi dan berhubungan langsung tentang lokasi medan, seperti kita harus penyiapan kemampuan personil dengan baik, kemudian skenario sistem pendakian, dan hal-hal yang berhubungan langsung dengan kesehatan atau safety. Yang kedua ada faktor non-teknis. Nah, untuk faktor non-teknis ini nih cuman meliputi tentang masalah administrasi organisasi seperti surat masuk dan surat perizinan dan hal-hal pendukung secara global. Faktor semi-teknis adalah faktor yang hanya mempengaruhi tentang masalah komunikasi seperti masalah tim base camp, masalah tim kesehatan dan tim keselamatan dan lain sebagainya. Saya akan menjelaskan tentang perlengkapan yang dibutuhkan pada saat medan gunung hutan, yaitu yang pertama perlengkapan dasar, di mana di perlengkapan dasar ini kita membutuhkan perlengkapan pergerakan, istirahat, makan minum seperti masak, dan juga perlengkapan MCK dan juga perlengkapan pribadi. Di mana di perlengkapan dasar ini kita juga membutuhkan sepatu,
baju lapang, topi lapang, peralatan masak, peralatan navigasi, dan juga peralatan tidur. Kemudian yang kedua yaitu perlengkapan khusus, di mana perlengkapan khusus ini kita menyesuaikan perjalanan kita. Kemudian yang ketiga perlengkapan tambahan, di mana perlengkapan tambahan ini kita menyesuaikan dengan keadaan kita. Kemudian penyusunan barang. Backpack terdiri dari atas 4 bagian, di mana bagian-bagiannya itu bagian bawah, atas, samping, dan juga tengah. Biasanya di bagian bawah kita meletakkan barang-barang yang terakhir digunakan seperti sandal, baju, dan juga celana. Kemudian yang kedua yaitu di bagian tengah. Biasanya kita menggunakan atau meletakkan di bagian tengah ini adalah makanan, di mana jika kita membawa makanan yang matang, usahakan kita membungkusnya dengan plastik lagi agar terhindar dari tumpahnya makanan dalam tas. Kemudian yang ketiga yaitu bagian samping. Biasanya kita meletakkan di bagian samping yaitu botol air minum supaya kita bisa menjangkaunya sewaktu-waktu pada saat di perjalanan. Yang keempat yaitu bagian atas. Biasanya kita meletakkan di bagian atas ini adalah barang-barang darurat seperti obat-obatan agar kita bisa menjangkaunya dengan cepat sewaktu-waktu di dalam perjalanan. Terus ada nesting, ada comfort table. Comfort table ini bisa ditaruh sini. Jika carrier-nya bisa mewadahi, ditaruh di samping sini bisa, atau di sela-sela sini atau di samping. Karena di sini masih mencukupi, jadi saya taruh di sini. Dan selanjutnya sebenarnya di atas ini logistik. Karena saya tidak membawa logistik. Terus paling atas yaitu P3K atau obat-obatan. Kenapa ditaruh paling atas? Karena P3K ini sangat perlu digunakan. Contohnya kita ketika jalan, kaki jatuh terus luka, kita mudah buat ngeluarin P3K. Dan selanjutnya bagian paling atas yaitu adalah seperti headlamp, terus raincoat atau jas hujan bisa ditaruh paling atas sendiri, karena ketika cuaca tidak bagus atau cuaca sedang mendung, hujan, kita bisa pakai. Terus dan samping ada matras. Dan selanjutnya air minum ditaruh paling samping biar enak dijangkau saat jalan. Dan jangan lupa buat dikaitin semua agar aman. Dan sudah siap buat dibawa. Terima kasih, sekian. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam unpacking MP. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari. MP yaitu adalah suatu kegiatan yang dilakukan sebelum melakukan perjalanan. Di sini saya membawa tas atau keril yang kosong, dan di sini isi-isinya buat ngisi keril ini. Di sini ada SB atau sleeping bag, ada dum, ada nesting, ada gas, ada P3K, ada matras, ada air minum, ada headlamp.
Selanjutnya yang dimasukkan pertama yaitu adalah barang yang jarang dipakai atau dipakai saat terakhir, seperti dom atau tenda, ditaruh paling bawah. Kenapa diletakkan di paling bawah? Karena di paling bawah adalah bagian yang jarang dipakai. Terus selanjutnya ada SB atau sleeping bag, saya taruh atas matras, atas dom. Dan selanjutnya di bagian agak tengah di sini adalah sebenarnya bagian-bagian yang paling berat, ditaruh di pinggir sini biar nempel ke punggung. Kenapa ditaruh di situ? Jadi ketika kita mendaki, kita melakukan perjalanan, beban berat itu supaya menempel di punggung. Dan selanjutnya bisa di atas sleeping bag ini, bagian atas ke sini bisa dikasih makanan atau makanan atau logistik. Terus ada nesting, ada comfortable. Comfortable ini bisa ditaruh sini. Jika carrier-nya bisa mewadahi, ditaruh di samping sini bisa, atau di sela-sela sini atau di samping. Karena di sini masih mencukupi, jadi saya taruh di sini. Dan selanjutnya